Dia ini pestisida, dia ini juga POC. Tergantung kita mau letakkan di mana dia untuk tanaman. Berarti ini bisa dikatakan multifungsi, Pak, ya, untuk di tanaman porang tadi ya. Multifungsi, betul. Jadi untuk VOC dia juga mau, untuk pembesaran katak juga mau, untuk antisipasi jamur di busuk pangkal batang juga bisa. Contoh misalkan kayak umbi ini, Pak ya. Umbi ini tadi. Wah, ini yang 6 kilo itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Petani Porang Berkah. Kali ini Sahabat Petani Porang Berkah akan memberikan sebuah informasi yang sangat penting sekali. Ini tolong sekali kepada sahabat petani porang berkah dimanapun Anda berada, tolong ini ditonton sampai habis dan betul-betul diperhatikan dan betul-betul dipraktekkan dimanapun Anda berada ya. Karena informasi ini mengenai dari mengenai dari perawatan, kemudian nutrisi yang dibutuhkan oleh porang. Di sini nanti akan kita kupas habis dan apa bahannya kunci supaya porang itu berhasil. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya berjumpa dengan, maaf ya Pak ya, dengan Pak siapa Pak? Bapak Syukur. Nah, Bapak Syukur atau Pak TB. Ya, Pak Syukur dengan Pak TB. Oke. Atau Pak TB ya. Sebelumnya saya bertanya dulu Pak ya. Pak Syukur atau Pak TB terjun di porang itu sudah berapa tahun Pak? Ya sudah lama, kita 2017 lah kita mulai kenal porang. Ya asam pahitnya sudah lumayan Pak, tahu. Terus untuk di porang ini yang diperhatikan ya nutrisi, terus apa yang pendukungnya itu harus kita perhatikan. Olah lahan untuk kohe kita kurangi lah kalau bisa. Kalau untuk perawatan bisa untuk POC ataupun antisipasi jamur khususnya momok yang utama di porang kita adalah jamur busuk pangkal batang. Oke, maaf ini Pak ya, saya potong pembicaraan Bapak tadi. Bapak kan terjun di porang dari tahun 2017. Nah, di awal tahun 2017 pada waktu itu Bapak mengalami, katakanlah belum ketemu ilmunya. Ya. Bisa dibilang mungkin mengalami kerugian di situ. Iya, betul sekali. Maaf. Nah, waktu itu kerugiannya itu kalau misalnya kita ambil dari materi itu kira seperti apa, Pak? Ya, sangat lumayan. Lumayan. Kalau dikatakan kepala satu ya hampir. Mungkin bisa lebih. Satu maksudnya? 100 juta. Iya. Waktu 2017 Bapak menanam itu dengan menggunakan bibit katak. Dengan bibit katak. Mohon maaf Pak, kerugian pada waktu itu yang dialami itu apa itu Pak? Faktornya gitu. Faktornya busuk bibit. Busuk bibit itu tadi ya mungkin kita nggak tahu namanya penanaman. Kita cuman istilahnya tuh lihat di YouTube dari kawan-kawan YouTube lah. Itu dari kawan-kawan. Ternyata gagal. Jadi setelah kegagalan tadi kita belajar sama sering. Ya alhamdulillah ketemu dan kita bikin namanya obatnya ataupun kita bikin sendiri. Ya kita boleh bertanggungjawabkan lah. Oke. Tadi di tahun 2017 Bapak menanam, pada waktu itu mengalami kegagalan. Salah satu faktor kegagalan Bapak dari segi bibitnya dan mengalami pembusukan. Pembusukan disebabkan karena jamur tentunya Pak ya. Betul. Nah, pada waktu itu Bapak belajar juga hanya melalui dari relasi-relasi. Mungkin bisa jadi, mohon maaf, mungkin bisa jadi dari konten. Itu ya, mohon izin. Nah, kemudian Bapak pada waktu itu mencoba kembali. Nah, mencoba kembali di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 tadi kan
ketidakberhasilannya itu kan teradanya pembusukan. Iya. Nah, di situ apa Pak yang kira-kira ilmu atau kiat supaya tidak terjadi pembusukan, mengurangi dari adanya pertumbuhan jamur itu seperti apa Pak? Tolong. Ya, kalau untuk pembusukan itu dari pengalaman yang dulu dari setahun sebelumnya. Iya, iya. Itu satu kita dari kohi. Itu memang kita busuk. Memang betul-betul penyakitnya itu dari kohi sebenarnya. Kohi, yang tidak dipermentasi ya. Iya, iya. Yang iya. fermentasi dulu kan nggak tahu namanya fermentasi apa-apa, itu gagal. Setelah kita coba dengan fermentasi di tahun berikutnya tahun 2018, kita fermentasi pun masih ada. Masih ada pembusukan. Iya. Setelah 2018 sudah berlalu, 2019 betul-betul saya sudah pas menemukan cara apa yang harus kita gunakan di lahan, apa yang harus mengantisipasi untuk tanaman porang kita sehat, itu apa sudah ada Pak ya, sudah. Supaya tidak tumbuh jamur, supaya tidak busuk batang ataupun tumor di umbinya tadi. Contohnya umbi-umbi kayak gini ya, umbi-umbi kayak gini misalkan ini kan ini umbi sehat tanpa ada tumor. Nah kalau umbi ini yang pernah kena, nah ini kena tumor, ini sudah saya obati, ini sudah kering, bahkan dia sudah mengeluarkan tunas. Nah, ini untuk perawatan. Kalau untuk yang ditanam beda lagi nanti untuk di medianya. Oke. Di 2008 Bapak sudah menemukan 18 ya, Ya. sudah menemukan obatnya. Ya. Mohon izin tolong Bapak sampaikan obatnya itu seperti apa, tolong. Nah, obatnya ini namanya cuka kayu. Cuka kayu ataupun disebut dengan asap cair ataupun disebut juga food vinegar. Ya, Bahasa ilmiahnya. Nah, ini hasil dari sulingan dari beberapa kayu yang kita ambil. Plus ada tempurung kelapa, ada kayu jenis tertentu yang kita ambil, yang menghasilkan minimal ada 3 macam tadi, Pak. Minimal ada 3 macam bahkan 4 jenis kayu. Dari sekamnya juga ada, kita campur. Nah, kita yang diambil itu untuk pembasmian busuk batang ataupun jamur. Ini cuka kayu. Cuka kayu ini Pak ya. Nah, proses untuk cuka kayu, untuk cara pengaplikasian cuka kayu cukup mudah. Dia ini pestisida, dia ini juga POC. Tergantung kita mau letakkan di mana dia untuk tanaman porang. Berarti ini bisa dikatakan bahwa cuka kayu itu multifungsi Pak ya, untuk di tanaman porang tadi ya. Multifungsi, betul. Jadi untuk VOC dia juga mau, untuk pembesaran katak juga mau, untuk antisipasi jamur di busuk pangkal batang juga bisa. Contoh misalkan kayak umbi ini Pak ya. Umbi ini tadi kan bibit ya. Iya, ini bibit. Kan sudah ada jamur-jamurnya. Ini sudah ada jamur dulu kemarin itu kan contohnya rusak. Seperti apa Pak prakteknya untuk bahwa ini adalah bibit supaya sudah terkena jamur. Kalau yang sudah terkena jamur kayak gini. Nah, ini bibit ini kita buang dulu yang busuk. Nah, kita ambil cuka kayu itu murni. Ya, yang murni ya. Yang murni kita cukup semprotkan aja mana yang sudah dibersihkan gini. Contohnya gini ya. Ini yang sudah dibersihkan. Nah, misalkan ini yang belum. Nah, ini kita tinggal semprotkan aja. Semprotkan ngabut ya kalau bisa. Yang ngabut. Nah, ngabut kayak gini. Nah, itu disemprotkan aja. Mana yang bagian yang terkena kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini sambil kita lihat kalau dia sudah ada bekasnya itu dikorek dikit-dikit, dibuang. Nah, setelah itu kita semprot lagi. Berarti 2 kali semprot? Ya 2 kali semprot apa gimana terserah, nggak apa-apa. Nah, setelah disemprot kita diamkan, jangan dijemur. Minta jangan dijemur ya. Iya. Diangin-anginkan cukup dia. Cukup diangin-anginkan. Letakkan aja. Nanti kita estimasi 24 jam dia kering. Kalau saya bilang 24 jam, kalau saya bilang nanti lebih kurang dari 24 jam nanti kirain akrobat iklan ya. Tapi kenyataannya kurang dari yang sudah saya
kurang dari 24 jam sudah dia kering. sudah kering. Sudah kering seperti ini, Sudah Pak. kering seperti ini. Itu. Ini contoh yang sudah kering kayak gini. Inilah kehebatan dari Ini cuka kayu. Cuka kayu. Nah, terus kalau kita dibusuk batang ya. Ya, siap. Maaf minta Iya, iya. sini. Nah, ini ada contoh pohon porang kita. Ini porang-porang. Nah, kalau dia ada busuk pangkal batang kayak gini, Di sini. misalkan intinya Contoh di sini ada contoh. Ini jamur. kan nggak ada. Ini saya Iya, punya iya. sudah amit-amit aja. Oh, Jadi ini di sini, ini misalkan di pangkal batang, kita cukup semprotkan yang murni ya, nggak Iya, apa-apa. Yang murni kita semprotkan di pangkal batang kayak gini. Kalau ini terkena jamur biasanya ini dibersihkan dulu, dikorek. Ini karena nggak ada yang kena jamur sih, saya bukannya kemelelet, Iya, iya. ya bukannya sombong. Jadi nggak ada jamur, kita cuma untuk tutorial. Untuk misalkan kena jamur, kita bersihkan, semprotkan aja gitu. Cukup disemprotkan pangkal batang. Tapi yang murni, Pak. Yang ya? murni. Yang murni. Yang murni ya. Nah, kalau yang murni ini jangan sekali terkena ini daun. Kalau terkena daun nanti ketemunya nah kayak gini. Ini akibat kena Cuka kayu. Ya cuka kayu ya VOC. Itu kelebihan. Yang lain nggak ada yang kena. Itu kalau ini cuka kayu kena daun yang murni, dia bisa mati. Menarik ini, Pak. Nah, kalau mau pakai yang untuk di daun, nah ini contohnya, ini ukuran segini kita tambahi air, kita penuhi. Amit, Ya. Pak, ini saya potong ini menarik. Ya, betul. Di daun ini tadi. Betul. Di tahun kemarin 2020 itu banyak sekali penyakit pada pohon. Iya, Itu betul. daun Bercak. bolong-bolong. Namanya bercak daun itu, Mas. Nah, itu juga pakai ini, Pak. Iya, pakai ini juga bisa. Itu sebenarnya itu kita bisa antisipasi dari awal ya, Mas ya. Bercak daun itu bukan dari alam. Itu dari kecerobohan kita sendiri sebenarnya. Contohnya kita pemakaian ya maaf ngomong tadi, Kohe tadi. Ya. Kohe tadi itulah penyebabnya. Dia Jadi itu sebetulnya bercak daun, bercak bolong-bolong itu jamur juga ya, Pak. Iya, ada jamurnya, ada sporanya di situ. Oh. Di situ ada spora, unsur sporanya ada di. Kalau bercak daun, ini maaf ya. Ya. Ini bukan bercak daun, contohnya. Kalau bercak daun dibalik di sini akan timbul ada putih-putih di sini. Oh. Itu ciri khas. Ini bukan bercak daun. Ini karena ini VOC, tadi VOC yang kelebihan. 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 Kalau dia bercak daun, dia akan keluar bulatan putih atau ada bintik-bintik putih. Nah, ini cuka kayu yang untuk penyemprotan di atas. Contohnya. Nah, ini langsung di sini kan. Kalau ini untuk pencegahan, Pak ya. untuk pencegahan dan untuk POC. Untuk VOC artinya untuk nutrisi. Untuk nutrisi sebenarnya yang paling bagus dia nyemprot dari bawah. Oh. Dari bawah daun. Itu yang paling bagus. Karena pori-pori di bawah daun inilah yang mengambil nutrisi dari semprotan kita. Di atas tuh cuma sekilas saja. Kenakan, pastikan kalau yang di atas kenakan di kataknya. Ini contohnya nih, ini Mas. Di kataknya ini boleh disemprot gini. Kalau harus kena. Tapi aplikasinya untuk yang daunannya itu yang efektif di belakang daun. Karena pori-pori porang itu ada. Kalau yang muda-muda kayak gini sekali semprot aja nggak apa-apa. Nah, ini. Nah, itu. Nah, untuk ini Pak, untuk standar aplikasi standar aplikasi untuk perawatan di daun tadi. Perawatan di daun tadi ya cukup ingat ya. Itu 1 liter itu 5 mili per liter. 5 mili per liter air. 5 mili per liter air. Itu untuk cuka kayu, untuk yang di atas daun, yang di daun ya. Kalau yang di bawah itu boleh pakai 100 mili per 1 liter. Per 1 liter boleh. Ataupun 200 mili per 1 tangki lah enaknya. Di bawah itu maksudnya di permukaan tanah. Ya, di permukaan tanah kayak gini. Misalkan ini aplikasi ini 200 mili ya. Ya. Misalkan ini kita semprotkan di bawahnya. Pakai semprotan yang besar itu, semprot yang di bawah terus, misalkan jalannya gini kan. Terus gitu di bawah. Jangan terkena daunnya kalau bisa ya. Iya. Nah, itu cara perawatan untuk jamur, antisipasi jamur. Nah, gitu. Nah, gini. Misalkan ini terus gitu di bawah. Kalau yang 200 mili Ya. per tangki. Per tangki. Nah, itu cara nyemprotnya harus dari di bawah.
nggak boleh di atas. 200 mili mili per tangki. per tangki, Ya? ha. Tangki itu kan 16 liter. 16 liter ya. Berarti dosisnya 200 mili. 200 mili boleh itu di bawah. Boleh di bawah. Ataupun murni kalau kita berani, kalau saya sih memang murni kebanyakan, tapi kan saya sudah tahu caranya gimana jangan sampai terkena daun itu gimana. Itu kuncinya. Kuncinya. Ya. Sebetulnya kalau misalkan murni pun juga tidak masalah. Sebenarnya kalau murni di bawah, bawah. sini nggak jadi masalah. Terkena batang nggak apa-apa, jangan terkena daun. Daun gosong. Kalau ya. kena daun langsung gosong. Kalau yang di bawah nggak apa-apa. Itu kuncinya. Itu untuk VOC ya. Itu kalau yang ini untuk mengantisipasi jamur, busuk batang, busuk pangkal batang. Oke. Tadi. Tadi kan bahwa dijelaskan bahwa cuka kayu tadi selain dia berfungsi untuk pencegah jamur, kemudian untuk pengobatan, tapi berfungsi juga untuk VOC. Iya. Nah, sebagai contoh tanaman ini, Pak ya. Ini pun aplikasinya sudah menggunakan cuka kayu. Iya, betul. Dan ada media yang lainnya. Iya, ada. Nah, artinya dengan media yang lainnya ini dari bibit apa dan usianya berapa hari mungkin bisa disampaikan. Ini kalau yang ini dari bibit katak semua, ini katak semua. Yang ini dari 400 ya, 350 sampai 400 Apa ya? Nah, ini usia yang sebelah sini usia 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ini sudah keluar tunas kedua. Bahkan sudah mau buka daun, itu sudah buka daun. Itu karena aplikasi cuka kayu cukup lumayan. Cukup lumayan, intensif lah ya. Dan ada media yang lainnya, Pak. Nah, media yang lain itu arang sekam jangan lupa, dolomit. Terus ini saya memang khusus tidak pakai kohe, saya memakainya ini kayak gini. Ini namanya hasil limbah sawit. Limbah sawit, Pak. Namanya solid yang sudah kering. Kita aduk di sini, bahkan saya ada yang ditaburkan juga ada. Sesekali saya tabur, dan arang sekam jangan lupa kawan. Nah, bapak-bapak sekalian jangan lupa arang sekam, dolomit kalau di tanaman porang itu wajib. Ya kurangi kohe. Kalau masih menginginkan pakai kohe, saya sarankan boleh pakai kohe. Tapi saya tidak menyarankan pakai kohe. Kalaupun nekat masih mau pakai kohe, kuati dolomit. Itu aja kuncinya. Dolomit super kuat, itu mudah-mudahan Berhasil. bisa menunjang lah. Bisa menunjang dari keberhasilan umbi kita nanti, apa nanti panennya kita cukup memuaskan lah ya. Nah, ya. Oke. Itu untuk cuka kayu. Oke. Masih mengenai di cuka kayu, Pak ya. Cuka kayu. Saya mendengar informasi kemarin kita ngobrol-ngobrol, Pak. Bahwa cuka kayu ini bukan hanya berfungsi di tanaman porang, tetapi juga berfungsi di tanaman yang lain. Mungkin bisa Bapak jelaskan tanaman apa saja dan kalau di tanaman yang lain ya, porang ataupun tanaman yang lain untuk cuka kayu. Misalnya padi misalnya. Cuka kayu ini multifungsi di tanaman apapun. Apapun jenis tanamannya, cuka kayu bisa. Di sawit juga bisa. Di karet ini juga bisa untuk pembeku. Pembeku karet ini bisa. Ya. Ini kalau di padi perbedaannya dengan cuka yang lain untuk aplikasi pohon kalau karet. Pohon karet itu untuk pembeku karet itu hasil karetnya tidak berbau. Karetnya enggak bau busuk kayak itu. Kayak yang selama kita tahu karet itu baunya kayak gitu, itu enggak akan bau dia. Dia enggak akan bau. Nah, prakteknya untuk ini satu-satu, Pak ya. Untuk praktek karena ini kan bahwa cuka kayu ini kan multifungsi di porang juga bisa. Nah, saya agak tertarik di tanaman karet karena mayoritas Sumatera banyak karet. Ya. Nah, ini untuk di karet aplikasi untuk mencuka itu murni atau murni itu memang cukup banyak memang kita akan cukup banyak dalam satu mangkokan itu batok ya. Itu paling tidak hampir taruhlah hampir 50 cc ya, 50 cc. Nah, 50 cc satu mangkok itu dicurahkan itu ini masukin botol ini kita tutup pakai tutupnya, kasih lubang, cerotkan kita itu bisa untuk pembeku karet. Nah, kalau yang lain di tanaman padi, ini kita fungsinya cuka kayu ini bukan membunuh makhluk hidup atau makhluk hidup ya, makhluk hidup ataupun binatang, ataupun serangga ataupun apa, saya nggak bunuh. Ini cuma mengusir fungsinya. Tetapi juga berfungsi sangat
efisien lah untuk di padi ya. Untuk di padi itu wereng. Mudah-mudahan kalau 2 kali aplikasi, mudah-mudahan wereng itu tidak akan kembali. Kalaupun toh dia kembali sebentar, dia akan pergi. Nah, itu satu. Kedua, kutu kebul di cabai, kedua untuk di sayuran, apapun sayuran jenisnya. Kalau pakai ini itu sayuran itu bisa subur, benar-benar subur. Nah, kalau untuk di padi, lagi kembali ke padi itu wereng, burung pipit itu sama sekali. Kalau burung pipit saya jamin langsung hilang, nggak mau datang. Itu untuk di hasil panen kita di padi itu tidak pengaruh, tidak ada ngaruhnya. Baunya apapun nggak akan melekat di situ. Di jagung pun juga bisa. Jagung juga bisa. Jagung itu paling banyak rentan penyakit namanya kutu kebul, ulat-ulat itu. Itu coba sampai nanti kalau sampai di rumah, kalau ada tanaman jagung yang berulat, bolong-bolong, mudah-mudahan 3 kali aplikasi, mudah-mudahan daunnya itu mulus, Pak. Enggak bolong-bolong terus. Ada di tongkolnya itu biasanya di ujung bulunya itu biasanya banyak binatangnya. Iya, betul. Nah itu enggak mau dia. Enggak mau datang. Kalau sudah terkena cuka kayu. 1 kali ataupun 2 kali semprotan. Dan dosisnya untuk penyemprotan dosisan untuk sama ya? Dosis enggak. Kalau dosis untuk di jagung sama di padi beda. Itu lebih tinggi. Karena dia tumbuhan keras. Kalau di porang ini tumbuhan berair, dia lembek. Teksturnya lembek, dia nggak kuat dengan ini. Kalau di padi dengan jagung itu monggo, mau 100 mili per liter apa per tangki atau 150 per tangki nggak apa-apa. Nah, saya anjurkan. Kalau di padi di atas 200, di atas 150 bahkan sampai 200 nggak jadi masalah. Tapi kalau di porang jangan main-main dengan dosis itu. Iya, gosong Pak ya. Langsung gosong di daunnya. Itu di Lampung, di Metro, di mana ini di Lampung Timur, kawasan Sri Bawono apa di mana itu. Terus itu sudah pakai. Kawan itu saya sarankan nggak mau, nggak dengerin saran saya. Porang yang kecil-kecil dari katak itu semua gosong Pak. Sekali semprot itu besoknya langsung 24 jam dilihat layu daunnya karena nggak ngerti aturan. Ya mudah-mudahan setelah saya kasih aturan ini mudah-mudahan berguna untuk kawan-kawan, untuk seluruh petani porang, bahkan seluruh petani di Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Juga kayu. Amin. Saya memang pembikin dan untuk pertama kali di porang itu saya orangnya satu Indonesia dan sudah terbukti. Sudah terbukti seluruh Indonesia. Oke, untuk Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak TB wawancaranya, ilmunya. Mengenai budidaya tanaman porang, kemudian mengenai tentunya mengenai cuka kayu tadi dengan fungsi sangat luar biasa ya, bukan hanya di porang tetapi di tanaman pun juga luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Oke, demikian ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.